teman-teman, perkenalkan nama saya Margarita Agista Messi dari kelas Manajemen 6S. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi bab 6 dari mata kuliah perilaku konsumen, yaitu persepsi konsumen dan informasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu persepsi konsumen. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi satu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Persepsi konsumen memiliki beberapa tahap. Tahap pertama bisa disebut dengan exposure atau sering disebut suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen. Tahap kedua atau biasa disebut dengan extension merupakan tahap di mana konsumen mengelola penglihatan dan pendengarannya dalam suatu proses penerimaan suatu informasi mengenai suatu produk atau suatu barang yang akan dia beli. Yang ketiga adalah tahap interpretation, adalah pengambilan citra atau pemberian makna antara informasi baru yang konsumen dapatkan dengan informasi atau pengetahuan yang sudah lama konsumen miliki tentang suatu produk atau suatu barang yang akan dia minati atau akan dia beli. Selanjutnya ada seleksi. Seleksi merupakan suatu proses persepsi yang diawali dengan adanya stimuli yang mengenai panca indera yang disebut sebagai sensasi. Lalu ada pengolahan. Ketika seorang melakukan penilaian, orang tersebut mencoba menilai berdasarkan sebab internal maupun sebab eksternal. Selanjutnya ada citra. Di sini, citra memiliki pengertian, yaitu citra adalah total resepsi terhadap suatu objek, dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek yang dibentuk dengan proses informasi dari berbagai sumber setiap waktu atau setiap saatnya. Yang pertama ada citra merek. Citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengolahan masa lalu atau pengalaman masa lalu. Yang kedua adalah citra tokoh. Citra tokoh merupakan faktor fungsional dan psikologi yang dirasakan konsumen ketika konsumen melakukan pembelian di suatu tokoh tersebut. Yang ketiga adalah citra perusahaan. Citra perusahaan adalah ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan berbagai macam produk atau berbagai macam barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sehingga membuat konsumen tersebut ingin kembali membeli atau menggunakan produk yang pernah dia gunakan di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pembelajaran konsumen. Ada beberapa elemen dasar dalam pembelajaran konsumen, perilaku konsumen. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi merupakan kondisi penting yang harus ada pada individu yang sedang belajar. Yang kedua adalah isyarat atau tanda-tanda. Merupakan rangsangan yang memungkinkan individu lebih terarah dalam mengarahkan perilaku pada motif pembelian yang akan dia lakukan. Yang ketiga ada respon. Respon merupakan reaksi individu terhadap isyarat. Dan yang terakhir adalah penguatan. Penguatan merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada individu yang belajar untuk memperkokoh respon yang sudah dibentuk. Selanjutnya ada kesetiaan pelanggan. Yang pertama, mengurangi biaya pemasaran. Aplikasi perusahaan memiliki pelanggan setia yang cukup besar dapat mengurangi biaya pemasaran. Yang kedua adalah trade value, atau sebuah produk dengan merek yang memiliki pelanggan setia akan menarik para distributor untuk memberikan ruang yang lebih besar. Yang ketiga, menarik pelanggan baru. Pelanggan yang puas dengan mereknya dapat mempengaruhi pelanggan lain atau konsumen lainnya untuk membeli produk tersebut. Yang keempat adalah waktu. Waktu adalah waktu digunakan untuk merespon ancaman dari pesaing. Perusahaan memiliki kesempatan untuk membuat produk yang lebih baik daripada pesaing. Terima kasih, sekian materi dari saya.